Adha adalah sebuah hari raya dalam agama Islam untuk memperingati peristiwa kurban, yaitu ketika Nabi Ibrahim bersedia mengorbankan putranya Ismail sebagai wujud kepatuhan terhadap Allah. Sebelum Ibrahim mengorbankan putranya, Allah menggantikan Ismail dengan domba, sehingga untuk memperingati kejadian ini, hewan ternak disembelih sebagai kurban pada setiap tahun. Idul Adha jatuh pada tanggal 10 bulan Dzulhijjah atau 70 hari setelah Idul Fitri. Berikut juga beserta hari-hari tasyrik yang merupakan hari diharamkan untuk berpuasa bagi umat Islam. Pada hari Idul Adha, umat Islam berkumpul pada pagi hari dan melakukan sholat id bersama-sama di tanah lapang atau di masjid. Seperti halnya sholat Idul Adha yang diadakan di Masjid Agung Miftahul Janah Wlingi, Kabupaten Blitar pada Minggu 10 Juli 2022. Terlihat masyarakat begitu antusias untuk mengikuti sholat id. Dalam sholat Idul Adha di Masjid Agung Miftahul Janah ini juga dihadiri oleh Wakil Bupati Blitar Haji Rahmat Santoso, Forpimda Kabupaten Blitar, Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar, Kepala OPD Kabupaten Blitar, Muspika Kecamatan Wlingi, dan Ketua Takmir Masjid bersama pengurus. Berikut liputan APTV untuk Anda. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nassara 'abdah wa 'azza junda wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa aswajihi wa dzurriyyatihi wa salim tasliman katsira. Amma ba'du. Yang terhormat Wakil Bupati Blitar Bapak Rahmat Santoso beserta keluarga, yang kami hormati Forpimda Kabupaten Blitar, Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar, Kepala OPD Kabupaten Blitar, Muspika Kecamatan Wlingi, Ketua Takmir Masjid beserta seluruh pengurus, serta jamaah sholat Idul Adha Masjid Agung Miftahul Janah Kabupaten Blitar di Wlingi yang berbahagia. Marilah kita ikuti dengan seksama sambutan Bupati Blitar yang akan disampaikan oleh Wakil Bupati Blitar kepada Bapak Rahmat Santoso. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat seperti jamaah sholat Idul Adha yang dirahmati Allah. Syukur alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmat, taufik serta hidayahnya kita semua masih mendapat berkah sehat sehingga bisa mengikuti sholat Idul Adha 1443 Hijriah tahun
2022 Masehi. Sholawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang syafaatnya kita nantikan hingga yaumil kiamah. Mengawali sambutan ini atas nama pemerintah Kabupaten Blitar, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah bagi masyarakat Kabupaten Blitar yang merayakan. Semoga kita semua bisa memaknai Idul Adha sebagai pengorbanan dan keikhlasan dalam menjalankan perintah Allah, serta menjadikan kita insan yang semakin beriman dan bertakwa. Bapak Ibu yang saya hormati, tahun ini merupakan tahun ketiga kita merayakan Hari Raya Idul Adha di masa pandemi COVID-19. Namun, alhamdulillah pada tahun ini kita semua bisa melaksanakan secara bersama-sama, meskipun masih harus dengan menerapkan protokol kesehatan. Untuk itu, dalam kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras memutus penyebaran COVID-19. Juga saya sampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Blitar yang telah mensukseskan program vaksinasi. Doa dan harapan kita semua pandemi ini segera berlalu, karena saatnya kita bangkit bergerak bersama memulihkan berbagai sektor, utamanya sektor ekonomi. Bapak Ibu yang saya hormati, penyakit mulut dan kuku atau PMK yang menyerang ternak kambing dan sapi di sejumlah wilayah, termasuk di kabupaten kita, Kabupaten Blitar, saya harapkan tidak membuat masyarakat resah. Insya Allah hewan kurban sehat untuk dikonsumsi, karena untuk melalui ketentuan dari Kementerian Agama yang tertuang dalam Surat Edaran Menteri Agama nomor 10 tahun 2022 tentang panduan penyelenggaraan sholat Hari Raya Idul Adha dan pelaksanaan kurban tahun 1443 Hijriah atau 2022, aturan tata cara ini diterbitkan dalam rangka memberikan rasa aman kepada umat Islam dalam penyelenggaraan sholat Idul Adha dan pelaksanaan kurban di tengah wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan ternak. Dengan memperhatikan ketentuan tersebut, insya Allah penyelenggaraan ibadah sholat Idul Adha dan kurban penyembelihan hewan kurban sudah sesuai dengan edaran dari Kementerian Agama. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, marilah kita laksanakan sholat Idul Adha. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta
عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. يا معشر المسلمين وزمرد المؤمنين رحمكم الله، اعلموا أن يوم هذا يوم عيد الأضحى ويوم السرور ويوم أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم فيه الصيام. فإذا صعد الخطيب على منبر فلا يتكلمن أحدكم أنصتوا أثابكم الله واسمعوا أجاركم الله وأطيعوا رحمكم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala rasulillah wa alil athhar ala rasulillah wa alil akhyar. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah salat Idul Adha Masjid Agung Miftahul Jannah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang malam gemuruh kalimat takbir, tahlil dan tahmid berkumandang bersahutan, menggetarkan hati, menyentuh kolbu jiwa-jiwa yang beriman. Lalu pagi hari ini dengan penuh kebersamaan, walau dalam perbedaan, ada yang datang dengan berjalan kaki, memakai kendaraan, berjalan cepat atau yang lambat, laki-laki, perempuan, tua, muda, yang sedih, yang bergembira, semua datang untuk memenuhi masjid yang mulia ini guna untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Baru saja kita ruku dan sujud sebagai pernyataan taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita agungkan namanya, kita gemakan takbir dan tahmid sebagai pernyataan dan pengakuan atas keagungan Allah Subhanahu wa taala. Takbir yang kita ucapkan bukanlah hanya sekedar gerak di bibir saja, tetapi merupakan pengakuan dalam lubuk hati yang paling dalam. Allah Maha Besar, Allah Maha Agung,
tiada yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, melalui mimbar ini saya mengajak kepada diri saya sendiri dan juga kepada hadirin sekalian. Marilah kita tundukkan kepala dan jiwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang maha besar. Buang jauh-jauh sifat kecongkaan dan keangkuhan yang dapat menjauhkan kita dari rahmat Allah. Apapun kebesaran yang kita sandang, pangkat, jabatan, kita ini kecil di hadapan Allah yang maha agung, Al-Kabiru Jalla Jalaluh. Betapapun hebatnya kekuasaan kita dan pengaruh kita, kita ini tidak ada apa-apanya dalam genggaman Allah yang maha kuasa atas segala-galanya, Al-Qadiru Jalla Jalaluh. Betapapun perkasanya kita ini sangat lemah di hadapan Allah yang maha kuat, Al-Qawiyyu Jalla Jalaluh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Idul Adha kita peringati setiap tanggal 10 Dzulhijjah. Juga bisa disebut dengan hari raya haji. Saudara-saudara kita yang menjadi tamu-tamu Allah di tanah suci dengan busana ihram yang sama, mereka sedang berjuang keras melaksanakan rangkaian ibadah haji. Tanggal 8 Dzulhijjah mereka berangkat dari Mekah menuju Arafah. Tanggal 9 Dzulhijjah setelah tergelincirnya matahari, mereka melaksanakan wukuf di padang Arafah. Pada malam harinya mereka mabit di Muzdalifah, mengumpulkan kerikil untuk membalang jumroh di Mina. Sungguh pemandangan yang sangat menakjubkan, yang tidak dapat dibedakan antara mereka semua. Merasa sama-sama sederajat, melambangkan persamaan akidah, sama-sama mendekatkan diri kepada Allah yang maha perkasa, sambil bersama-sama membaca kalimat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarikalah. Kami penuhi panggilanmu wahai Allah. Wahai Allah, kami datang memenuhi seruanmu. Tiada sekutu bagimu. Sesungguhnya segala puji, nikmat dan karunia hanya milikmu. Milikmu segala kekuasaan dan kerajaan, tiada sekutu bagimu. Kita doakan bersama-sama, mudah-mudahan mereka yang sedang menjalankan ibadah haji dapat menjalankan semua rangkaian ibadah haji dengan sempurna dan pulang kembali ke tanah air dengan selamat menyandang predikat haji mabrur. Dan yang belum dapat berangkat, mudah-mudahan diberi keluasan rezeki, panjang umur, sehat walafiat, segera mendapat panggilan melaksanakan ibadah haji. Amin amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di samping Idul Adha dinamakan hari raya haji, juga dinamakan Idul Kurban, karena hari raya yang menekankan pada arti pengorbanan. Arti kurban ialah memberikan sesuatu untuk menunjukkan kecintaannya pada orang lain, meskipun harus menderita. Sedangkan orang lain itu bisa anak, orang tua, keluarga, saudara sebangsa dan setanah air. Ada pula pengorbanan ditujukan kepada agama yang berarti untuk Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah pengorbanan yang sangat tinggi nilainya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalah pengorbanan dalam sejarah, kita diingatkan pada Nabiullah Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya Ismail dan Siti Hajar. Nabi Ibrahim telah mengukir sejarah besar yang tidak ada bandingannya. Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah untuk meninggalkan istrinya Siti Hajar bersama putranya Nabi Ismail yang kala itu masih menyusui. Mereka ditinggalkan di suatu lembah yang tandus, gersang, tidak tumbuh sebatang pohon pun. Lembah itu sangat sepi, sunyi, tidak ada penghuni seorang pun. Nabi Ibrahim sendiri tidak tahu apa maksud sebenarnya wahyu Allah yang menyuruh menempatkan anak dan istrinya di suatu tempat yang asing. Tapi Nabi Ibrahim maupun istrinya Siti Hajar menerima perintah itu dengan ikhlas dan penuh tawakal. Dan peristiwa tersebut tersurat dalam Al-Quranul Karim.
Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allakum yashkurun. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di suatu lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman di dekat rumahmu Baitullah. Ya Tuhan kami, sedemikian itu agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah dari sebagian cenderung kepada mereka dan berikanlah rezeki mereka dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang bersyukur. Tatkala Siti Hajar kehabisan air minum hingga tidak bisa menyusui Nabi Ismail, beliau mencari air ke sana kemari, mondar-mandir antara Bukit Sofa dan Marwah sebanyak 7 kali. Ismail ditinggal sendiri, maka bayi kecil itu menggaruk-garukkan kakinya ke tanah. Maka Allah mengutus malaikat Jibril untuk membuat mata air yang keluar dari tanah yang digaruk-garukkan Ismail, hingga keluarlah sumber air yang sangat besar dan diberi nama Zam-Zam. Lembah yang dulunya gersang, tandus, itu akhirnya mempunyai sumber air yang melimpah ruah. Datanglah manusia dari berbagai pelosok negeri, hingga makmurlah tempat di sekitarnya. Hingga saat ini lembah itu dinamai Makkah Al-Mukarramah, sebuah kota yang makmur berkat doa Nabiullah Ibrahim dan kesabaran seorang ibu Siti Hajar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyarul muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Idul Adha yang kita peringati saat ini juga bisa dinamakan Idun Nahr, hari raya memotong binatang ternak. Sejarahnya dimulai dari ujian paling berat yang menimpa Nabiullah Ibrahim. Berpuluh-puluh tahun Nabi Ibrahim mendambakan seorang putra hingga lahirlah seorang anak yang elok rupawan. Tapi menjelang usia remaja, Nabiullah Ibrahim mendapat perintah dari Allah melalui mimpinya akan mengorbankan putranya yang elok rupawan, sehat lagi cekatan itu supaya disembelih dengan menggunakan tangannya sendiri, yang dalam hal ini diabadikan dalam Al-Qur'anul Karim. Qala ya bunayya inni ara fil manam inni atbahuka fangdur madza tara qala ya abadi if'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ismail menjawab, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Ketika keduanya siap melaksanakan perintah Allah itu, iblis datang menggoda. Sang ayah, sang anak, sang ibu silih berganti, tetapi Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Siti Hajar tidak tergoda bujuk rayuan iblis. Ibrahim melempari iblis dengan batu, mengusirnya pergi, dan ini kemudian menjadi salah satu rangkaian ibadah haji, yakni melempar jumroh, balang jumroh. Nabi Ibrahim memantapkan niatnya. Nabi Ismail pasrah bulat-bulat. Sedetik setelah pisau digerakkan di leher Ismail, tiba-tiba Allah berseru dengan firman-Nya, menyuruh menghentikan, tidak usah diteruskan penyembelihan terhadap Ismail. Allah telah meridhoi keduanya, ayah dan anak, atas tawakal mereka. Sebagai imbalan keikhlasan mereka, Allah menggantikan seekor domba yang besar dari surga yang dibawa langsung oleh malaikat Jibril, sebagaimana diterangkan dalam Al-Qur'anul Karim, wa fadainahu bidhibhin nadim, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelian yang besar. Wa tarakna alaihim fil akhirin, kami abadikan untuk Ibrahim pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Salamun ala Ibrahim, kesejahteraan semoga dilimpahkan kepada Nabi Ibrahim. Kadzalika nazil muhsinin, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Rahimakumullah. Mengakhiri khutbah pada kesempatan ini, mari kita bersama-sama memusatkan ingatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala seraya mengangkat kedua tangan menengadah untuk berdoa. Ya Allah, ya Rabbana, di saat-saat yang syahdu ini kami segenap hamba-hambamu berkumpul, bersimpuh, bersujud di masjid yang mulia ini, menyebut namamu yang agung ya Allah.
dengan takbir, tahmid, tahlil dan tasbih. Ya Allah, bersihkan hati dan jiwa ini dari sifat hasud, iri, dengki, saling membenci. Persatukan kami, rukunkan kami dalam cinta dan ketaatan kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, teteskan kemuliaan jiwa kekasihmu Nabiullah Ibrahim kepada kami, agar jiwa kami tidak tandus dari sifat pengasih dan penyayang. Berikan sifat kedermawanan kepada kami, agar kami selalu ingat ada fakir miskin yang menderita, masih banyak orang-orang yang kekurangan dan susah di sekeliling kami ya Allah. Ya Allah, lapangkan dada kami agar tidak terpukau dan tergiur oleh gemilaunya, gemerlapnya dunia, agar kami hidup dalam kesederhanaan. Luaskan hati kami untuk bisa mencintai kaum duafa sebagaimana Nabiullah Ibrahim dan keluarganya memberikan teladan yang begitu mulia. Ya Allah, ya Ghafar, ya Rahman, ya Rahim, ampuni seluruh dosa-dosa kami ya Allah. Dosa orang tua kami, dosa anak istri kami, dosa orang-orang yang kami cintai. Sungguh ampunamu lebih luas daripada dosa-dosa yang telah kami perbuat, dan rahmatmu lebih kami harapkan daripada amalan-amalan yang kami lakukan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antas shawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka raufur rahim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Hari ini sholat Idul Adha sudah kita laksanakan dengan baik dan sempurna insyaallah. Sebentar lagi akan ada penyembelihan hewan kurban, di mana hewan-hewan ini yang dikorbankan sudah dicek oleh kepala dinas peternakan, semuanya insya Allah sehat dan layak untuk dikonsumsi. Kalau di masjid ini ada 5 sapi, kalau saya sendiri ada di kurban di Lapas, kemudian kurban di Ibu Handayani yang nanti Jogodo, dan satu lagi di Tulungagung. Jenis-jenisnya kalau boleh tahu? Ya sapi semua. Sapi semuanya. Kalau yang kambing ya dari teman-teman. Satu lagi di Kalsel karena banyak saudara-saudara yang saya di Kalsel. Memaknai Idul Adha kali ini kan bersama dengan MF seperti apa dari koordinasi memaknai Idul Adha? Ya, dari Forkopimda, Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Sekda dan semua kedinasan termasuk Pak Kajari, semua sudah bergerak sebelum hari ini itu ngecek semua dan terjadi penyekatan. Ditakutkan hewan kurban yang dari luar itu masuk ke
Setelah sholat, penyembelihan hewan kurban dilaksanakan. Sepertiga daging hewan dikonsumsi oleh keluarga yang berkurban, sementara sisanya disedekahkan atau dibagikan kepada orang. Berapa ratus Mas? Ada 850 kantong. 850 kantong, bukan kilo ya? Kantong, kalau per kantongnya 0,8 on. 0,8 kilo. 8 on. Iya, 8 on. 8 kilo, berarti 8 on. Masyarakat datang atau panitia yang mengantar? Masyarakat dapat kupon nanti ke sini. Oh, gitu. diantar di pos-posnya. Dan diantar sebagian lagi diantar yang jauh diantar di pos-pos. Oh, ada pos-pos yang di luar daerah mungkin? Ya. Untuk yang menerima mungkin? Sekitar 850 orang. 850 orang.